Halo semua, kembali lagi di materi terbaru kita yaitu adalah HTTP. Hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu HTTP dan juga berbagai macam fiturnya yang perlu kita ketahui untuk sebagai seorang software engineer. Oke, kita akan mulai dengan apa sih HTTP itu? Nah, HTTP itu sebenarnya secara singkatan adalah Hypertext Transfer Protocol. Ya, simpelnya adalah cara kita untuk bisa melakukan transfer data antara web browser sebagai si klien tersebut dan juga si web server ya. Jadi akan ada dua belah pihak yang akan dilibatkan di sini, yaitu adalah klien dan juga server. Nah, HTTP sendiri itu pertama kali dibuat oleh Berners-Lee itu kurang lebih di tahun 1989 dan juga tujuannya adalah untuk membuat sebuah portal di mana bisa sharing academic papers. Jadi secara tujuan awalnya ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk sharing papers ya. Nah, bayangin aja mungkin di tahun tersebut untuk sharing papers itu akan sangat sulit dan juga mungkin tebal-tebal ya. Jadi secara ukuran mungkin akan sangat tebal dan akhirnya ada digunakan si HTTP ini. Nah, sekarang sendiri hampir semua sesuatu yang ada di internet pasti menggunakan HTTP, mulai dari website biasa sampai nanti juga ke beberapa yang lain. Nah, anggap aja HTTP itu kayak kalian punya sebuah portal service gitu ya, di mana nanti itu kalian bisa memberikan request dan juga respons. Nah, setiap request dan respons itu harus diformat dan juga di-package sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian nanti nggak punya format tertentu, bayangin aja aku mau kirim suatu barang, nanti orang tersebut mungkin tidak tahu gitu ya hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi, harus ada satu format di mana format tersebut secara universal dilakukan sehingga nanti kalau kalian mau kirim tuker data kayak tadi ya request dan responsnya, semuanya itu sudah terstandarisasi. Lanjut, kita akan mempelajari soal HTTP structure. Nah, di HTTP structure sendiri kita itu akan ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Nah, kita akan mulai dengan kapan browser kita itu akan meminta informasi. Nah, di sini biasanya ketika kalian meminta sebuah informasi, kalian itu akan memasukkan metodenya apa, URL atau URI-nya apa, HTTP versionnya berapa, headers, nanti ada empty line, sama ada bodinya juga. Nah, kita akan bahas lebih detail setelah ini ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah metode ya. Jadi metode di sini, itu adalah kalian kesini tujuannya mau ngapain sih? Nah, sama kayak tadi biasanya kita kirim surat gitu ya. Kita harus kasih tahu surat ini tuh kita tujuannya mau ngapain? Apakah kita hanya mau memberikan sebuah informasi? Apakah kita mau mengirimkan sebuah data? Apakah kita mau merubah sebuah data? Atau mungkin kita mau menghapus data gitu ya. Jadi ada beberapa yang biasa sering kita lakukan. Di sini ada metode yang sudah pasti kemungkinan itu akan sering kita gunakan, yaitu adalah get. Nah, ini tujuannya adalah kalau kita nggak meminta apapun, kita hanya meminta data dari si servernya gitu ya. Jadi sifatnya adalah sebuah retrieval data only atau hanya menerima sebuah data. Lalu ada juga POST, di mana POST ini adalah submitting data atau melakukan pengiriman gitu ya. Misal kita mau melakukan login, itu biasanya kita akan melakukan POST. Yang kita post apa? Yaitu adalah username dan juga passwordnya gitu ya, atau mungkin email gitu ya, email dan juga password. Next, ada yang namanya put di sini. Nah, ini jangan tertukar. Biasanya ada put itu biasanya untuk edit ya, atau merubah sebuah data. Tapi di sini selain ada put, ada juga patch. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, di mana kalau put, kita memberikan sebuah intensi di mana kemungkinan keseluruhan datanya itu akan berubah. Ya, misal kita pindah dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya. Kita pindah alamat gitu ya. Tapi nama kita tetap sama, nanti juga mungkin umur dan lain-lain tetap sama gitu ya. Nah, di sini kemungkinan kalian akan pakai put atau patch. Nah, kemungkinan kita akan menggunakan si patch ini ya, gitu. Kenapa seperti itu? Karena patch itu biasanya sifatnya lebih ke arah memberikan tambalan gitu ya. Jadi kayak tadi, datanya itu yang diubah hanya salah satunya aja gitu. Misal kalau kita ternyata akun kita digunakan lagi oleh orang yang lain gitu ya. Dia mau mengganti keseluruhan data, namanya, alamatnya, identitas yang lain gitu ya. Berarti keseluruhannya mau dihapus nih. Berarti dia akan menggunakan apa? Dia akan menggunakan put di situ. Jadi
di sini kalian harus bisa menggunakan dua hal tersebut gitu ya. Nah, ada juga delete. Kalau delete sepertinya cukup straightforward, di mana delete itu adalah kalian ingin menghapus data yang kalian punya gitu. Nah, ada juga beberapa metode yang tidak begitu sering kita gunakan, tapi mungkin akan kita gunakan beberapa kali, yaitu adalah add, option, trace, dan juga connect. Seperti yang dibilang tadi, ini ada sedikit analogi untuk mempertambah pengetahuan kalian. Get itu kayak kalian baca sebuah buku gitu ya. Udah selesai. Bukunya kalian artinya akan mendapatkan informasi, tidak ada hal apapun yang berubah. Kalau post, kalian itu akan mensubmit buku baru, jadi menambahkan buku baru. Jadi kayak kalian mungkin punya perpustakaan, bukunya mau ditambah nih. Nah, jadi di situ sifatnya adalah penambahan gitu. Nah, kalau put itu beda. Misalkan kalian sudah punya buku merek mungkin atau buku misalkan Harry Potter gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang cover terbaru gitu ya, misalkan atau edisi khusus gitu ya. Terus kalian mengambil buku yang lama, kalian ambil, terus kalian ganti dengan versi yang paling baru gitu ya. Nah, di sini itu bisa kalian gunakan put. Tuh. Mungkin perbedaannya dengan patch adalah kalau patch itu kalian bukan keseluruhan bukunya yang diambil dan diganti baru. Tapi ternyata ada beberapa halaman yang kalian tambahin atau kalian ganti gitu ya. Misal halaman tertentu kalian mau ganti dengan kalimat yang baru gitu ya. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi itu kalian akan pakai patch. Sedangkan kalau delete ya berarti kalian ngambil bukunya dari library tersebut dan dibuang gitu ya. Jadi tidak ada lagi di library tersebut. Next, kita akan pelajarin soal HTTP response. Kalau untuk HTTP response, kita di sini akan memiliki beberapa yang akan kita pelajarin ya. Yang pertama, response itu dia pasti akan mengandung HTTP version, nanti dia juga akan mengandung status code, reason phrase, headers, empty line, dan juga body. Tapi biasanya di sini body itu sifatnya opsional. Kenapa seperti itu nanti kita akan sambil pelajari. Nah, yang pertama kita akan masuk ke status code. Di status code sendiri itu nanti akan ada beberapa versi ya. Nah, di sini kalau kalian lihat versi yang kita punya itu biasanya akan ada yang depannya 1, depannya 2, depannya 3, depannya 4 dan 5. Jadi ada 5 versi gitu ya. Biasanya setiap kalian akan memiliki status code itu depannya ini yang paling matters karena biasanya lebih kayak kalau depannya udah ada angka tertentu biasanya kan indikasi tertentu gitu ya. Jadi udah kelihatan gitu ya arahnya mau kemana. Nah, kalau yang pertama, ini agak jarang digunakan, tapi biasanya sifatnya hanya berupa informasi, jadi cuman request recipe atau continue proses. Jadi biasanya tidak mengembalikan apapun. Makanya kayak tadi dibilang, bisa jadi ada body yang kosong. Nah, kemungkinan kalau kalian status code-nya depannya 1, mau itu 100 atau berapapun, 10 sekian gitu ya, itu kemungkinan bodinya adalah kosong. Kalau yang kepalanya 2, nah ini yang paling bagus ya sebenarnya. Artinya dia adalah sukses. Biasanya semua yang kepalanya 2 itu adalah sukses. Sukses menerima request, sukses memberikan respons, atau sukses misalkan created data yang baru gitu ya. Nah, kebanyakan itu 200 kalau kalian keluarin di sini, itu sudah artinya oke atau benar-benar bagus gitu ya. Gitu. Kalau kalian misalkan men-submit sebuah data kayak tadi, kalian melakukan post dan berhasil gitu. Itu artinya kalian akan mengeluarkan 201. Lalu kalau depannya 3, nah ini juga hampir mirip dengan yang kepalanya 1 ya. Ini tuh artinya kalian bisa melakukan redirection. Jadi sebenarnya biasanya nggak terjadi apapun ya. Atau lebih dibilang tidak terlihat terjadi apapun gitu. Karena biasanya 300 itu, di sini ada 301 atau 302, itu biasanya ya udah kalian tahu, tapi biasanya di redirection atau diarahkan ke tempat yang lain. Contoh mungkin websitenya kalian berganti nama. Di sini misalkan ada Fast Campus. Contoh gitu ya, Fast Campusnya. Jadi Fast Campus ada S-nya gitu ya. Jadi dipindah nih domainnya gitu ya. Ketika kalian akses Fast Campus, kalian akan di-redirect ke Fast Campus. Ada S-nya nih belakangnya gitu. Nah itu yang biasanya sering terjadi. Next, ada juga 400 di sini. Nah, biasanya 400 dan 500 ini bukan hal yang bagus ya kalau boleh dibilang. Kenapa? Karena 400 atau di sini 404 itu biasanya adalah kesalahan dari sisi klien. Jadi mungkin request-nya tidak ada, request-nya mungkin bermasalah, atau mungkin ada sesuatu gitu ya.
misal permintaan logik tertentu itu nggak berhasil gitu ya. Misal kalian mau ngasih filter atau yang lain gitu ya, atau searching nggak ditemukan, itu biasanya akan kepala 400. Jadi servernya tidak masalah, tapi yang kalian cari nggak ada gitu ya. Kemungkinan besar itu adalah kepala 4. Dan yang paling sering digunakan sehari-hari itu adalah si 404 ini ya, gitu. Nah, kalau kepala 5, ini biasanya sesuatu yang sifatnya lebih fatal ya, atau kurang bagus lagi nih, paling jelek lah bisa dibilang. Kenapa? Karena kemungkinan servernya terjadi error. Ya, misal kalau kalian mau melakukan kayak tadi searching, harusnya kalau nggak ketemu kan, ya udah ya kita kasih sesuatu yang sifatnya nggak ketemu gitu. Nah, ternyata dia lebih parah nih. Ternyata servernya sampai error gitu ya. Makanya disebut internal server error. Kita biasanya sangat nggak prefer untuk keluarkan 500 ini. Jadi, karena kalau sampai 500 artinya belum di-handle dari sisi server kita gitu. Jadi, bagusnya adalah sesuatu yang kepala 4 gitu ya kalau terjadi error. Next, kita akan punya HTTP headers. Di sini, HTTP headers itu akan ada standarnya untuk si request dan response ya gitu. Nah, kalau request sendiri itu dia itu host which website you are trying to reach gitu ya. Jadi kalian mau kemana sih websitenya? User agent ini simple, ini adalah device apa yang kalian gunakan. Bahkan ada kemungkinan untuk melihat browser apa yang kalian gunakan. Accept artinya di sini kalian menerima konten berupa apa nih ya. Biasanya ada HTML atau mungkin JSON atau ternyata mungkin adalah gambar atau mungkin video. Itu bisa kalian masukkan di sini. Lalu akan ada cookies. Di sini sifatnya itu adalah nanti akan kita pelajarin mungkin di video-video selanjutnya. Tapi berupa informasi tambahan ketika kalian mau melakukan revisit. Jadi udah pernah datang ke sana terus kalian kembali lagi. Nah, ini ada informasi tambahan yang mau di-save gitu ya. Authorization itu adalah kredensial kalian yang memberitahukan bahwa oh, ini adalah saya gitu ya. Ini adalah saya, ini akun saya, ini email saya gitu. Nah, kalau di response akan ada content type. Jadi kayak tadi ya biasanya harus sesuai nih dari apa yang kalian accept dan juga content type yang akan dikeluarkan. Ya, ini biasanya bentuknya harus sama. Lalu ada juga content length. Artinya ini adalah seberapa besar isi respons kalian. Karena ini juga penting nih ya. Karena kalau ternyata terlalu besar itu akan semakin sulit gitu ya bisa dibilang gitu ya. Akan semakin berat juga gitu. Nah, set cookies. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah masuk ke dalam website tertentu, mereka mau masukin cookies, itu juga bisa set cookies. Cache control itu juga kalau kalian ternyata websitenya sama nih, tapi kalian mau lakukan itu berkali-kali gitu ya. Kalian mau lakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Ada cache control di mana kalau kalian melakukan di atas 2 kali, mungkin dia nggak dikasih data yang paling baru, tapi dikasih data yang lama aja nih gitu ya. Biar lebih bagus lagi gitu. Anggap aja HTTP headers itu kayak kalian bisa dibilang tuh mungkin kayak resi ya, atau di sini package label gitu kalau kalian mau ngirim sebuah barang gitu lewat ekspedisi. Jadi kalau di sini kalian harus kasih tahu isinya apa, mau dikirim kemana, di-handle-nya seperti apa, kapan expired-nya, kalian itu siapa dan yang dikirim alamatnya mana gitu ya. Jadi semuanya yang kalian mau itu kalian bisa masukin ke dalam sini. Tujuannya apa? Biar kalian nggak dapat paket yang nggak sesuai yang kalian bayangkan gitu ya. Takutnya kalian pesannya makanan, yang datang adalah minuman gitu ya. Jadi kalian bisa masukin di headers. Kita lanjut, yaitu adalah bagaimana sih caranya HTTP bekerja gitu ya. Nah, HTTP sendiri itu akan ada 2 tipe. Yang pertama adalah HTTP biasa dan juga HTTPS. Nah, apa sih yang membedakan dua hal ini? S itu adalah singkatan dari secure. Jadi yang HTTPS itu adalah secure, artinya semuanya akan dienkripsi. Nah, jadi enkripsi itu harusnya dibungkus lagi supaya dia lebih aman. Nah, yang membedakan kalau kayak tadi request dan response itu yang ada di headers, itu kalian bisa tidak terverifikasi gitu ya. Jadi misalkan aku mengaku sebagai diri aku gitu ya, tapi ternyata sebenarnya aku bukan diri aku sendiri gitu. Jadi ini harus ada verifikasinya. Caranya gimana? Biasanya nanti mungkin nanti akan dibungkus tambahan atau saya memberitahu bahwa namaku misalkan Torik gitu ya. Dan nanti di Torik ini itu terverifikasi bahwa oh dia udah pernah masukin KTP-nya atas nama Torik gitu ya. Nah ini sebagai contoh aja. Makanya HTTPS itu lebih secure. Kenapa? Karena ada
di sini tuh kayak sertifikat yang membuktikan bahwa diri kalian itu adalah siapa gitu ya. Jadi ini yang dimaksud kayak tadi ya. Nah, sertifikasi ini itu juga akan diverifikasi oleh trusted certificate authorities. Jadi nggak bisa nih kalian ngaku-ngaku sendiri bahwa website itu punya siapa dan kayak gimana gitu. Jadi harus ada yang memverifikasi gitu ya. Nah, prevents eavesdropping and data tampering gitu ya. Jadi jangan sampai ada data yang bocor juga di sini akan sangat dikurangi gitu ya. Anggap aja kalau kalian HTTP biasa itu kayak kalian kirim postcard. Postcard mungkin tahu, mungkin di Indonesia nggak begitu terkenal ya, tapi biasanya kalau postcard itu bentuknya kayak kotak, di depan alamatnya, di belakang teksnya gitu ya. Jadi nggak dibungkus. Mungkin buat yang pernah dulu bentuknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian kirim, sebenarnya tukang posnya bisa baca isi teks kalian ya. Makanya itu biasanya nggak bagus gitu ya. Atau mungkin kalau udah ditaruh di depan rumah, kalau ada yang mau baca dia bisa baca gitu. Bagusnya gimana? Yang kalian kirim itu sudah dalam bentuk amplop. Nah, jadi diamplopin. Jadi kalau amplopnya dibuka, kita tahu bahwa oh, ini amplopnya udah dibuka gitu ya. Dan sembarangan orang tidak bisa baca isi amplop kalian gitu ya. Jadi misalnya isinya data-data sensitif gitu ya. Itu biasanya tidak akan tahu. Nah, anggap aja kayak seperti itu. Dan di sini HTTPS sendiri juga nanti mungkin akan mengandalkan third party di mana memverifikasi bahwa amplopnya ini nggak pernah dibuka gitu ya. Jadi biasanya mungkin ada lagi segelnya gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya tadi kita udah sempat bahas soal HTTP juga gitu ya, dan juga URL gini, atau Uniform Resource Locator. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kalian menuliskan URL gitu ya? Nah, kita akan mulai dengan kita memasukkan HTTP dahulu ya. Nah, biasanya itu bentuknya akan kurang lebih seperti www ya, .example.com. Artinya apa? Artinya di example.com ini HTTP dan www-nya itu adalah sebuah protokolnya ya. Nah, example.com itu adalah si domainnya gitu. Nah, di dalam domain tersebut setelah kita masukkan, dia akan menuju sebuah DNS. Nah, si DNS ini itulah tempat dia di mana DNS itu domain name system, dia memberitahu bahwa alamat IP-nya itu sebelah mana sih, gitu ya. Nah, lalu si browser itu akan memberikan establish connection ke server. Ya, dia berusaha untuk menghubungi si server tersebut. Ternyata setelah server diproses, nah di sini dia nanya nih, kalau kita mau HTTP request boleh nggak ya, gitu ya. Kita cek dulu gitu ya. Nah, biasanya nanti dia akan respon yang pertama itu adalah kayak ngasih tahu, oh ternyata boleh gitu ya. Nah, jadi baru kita mengirimkan kembali request yang kita mau gitu. Oh, kita di sini mau nge-get informasi tentang A gitu ya. Kalau yang di sebelah sini, misal di sebelah sini gitu ya, kita mau minta tentang A. Nah, baru nanti si server akan mengirimkan kembali dalam bentuk web content gitu. Nah, di web content tersebut itu nanti biasanya bentuknya bisa berupa HTML, CSS, JavaScript. Jadi ada banyak bentuknya yang ada di sana gitu ya. Baru nanti diolah sama browser kalian dan ditampilkan dari sisi browsernya gitu. Oke? Nah, itu aja untuk materi HTTP. Kita coba recap sedikit materi yang kita pelajarin hari ini. Kita sudah pelajarin apa sih HTTP itu. Lalu juga ada HTTP structure. Dan juga kita sudah pelajarin yang terakhir gimana caranya HTTP bekerja dari awal URL dimasukkan sampai bisa dilihat sama browser kalian. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!